Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at SNDZC. Hai sahabat pecinta serial drama Turki Kurulus Osman dimanapun Anda berada. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial drama Turki Kurulus Osman untuk episode selanjutnya yang tayang di Net TV, yang tentunya semakin seru dan semakin menarik untuk kita simak. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Dan sahabat SNDZC, masih ingatkah kalian mengapa Batur Bey ikut Osman di pengasingan setelah diusir dari desa Kaji? Ya, karena Dundar Bey sengaja menugaskan putranya Batur Bey untuk mengawasi Osman. Dan saat itu Osman bermimpi. Mimpi pertama adalah Sulaiman Shah, kakeknya, yang mengunjungi dia di dalam tidurnya. Dia mengatakan kepada Osman bahwa Osman akan mendapat kunjungan dari 4 penunggang kuda dan akan bangkit untuk sebuah revolusi. Dan di mimpi yang kedua adalah tentang orang-orang Mongol yang telah menangkap Osman, dan dia terbaring menunggu eksekusi oleh tangan Balgai. Dalam mimpi ini, dia melihat temannya Samsa Bey sujud di hadapan Balgai dan memberinya belati Genghis Khan yang akan digunakan untuk melenyapkan Osman. Sebagai tanggapan, Balgai mencoba untuk mengeksekusi Osman dengan belati, tetapi Osman berada di atas angin dan mengarahkan belati itu kepada leher Balgai. Osman pun terbangun dari tidurnya. Lalu dirinya menceritakan tentang mimpi tersebut kepada rekannya. Namun di saat itu Osman juga diberitahu bahwa orang-orang Mongol telah menyerbu bazar dan orang-orang Mongol telah mencuri gerobak mereka dengan makanan dan sedang bersiap untuk perkemahan mereka. Osman pun berencana bahwa dia dan pasukan terbaiknya akan menjadi bagian dari perkemahan dan juga pengiriman makanan, dan dirinya akan menyergap gerobak tersebut. Mereka pun saat itu akhirnya bersiap-siap untuk pergi ke bazar dan mempersiapkan segala sesuatu dari rencananya. Setiba di bazar, mereka semua dikejutkan oleh orang-orang Mongol yang saat itu mengisi gerobaknya dengan makanan. Mereka mengambil makanan dari bazar secara paksa. Akhirnya, anak buah Osman, pasukan terbaiknya, masuk ke dalam gerobak tersebut. Mereka pun bersiap-siap untuk menyerbu orang-orang Mongol, sebab Osman berencana untuk mengambil belati Genghis Khan. Setibanya di camp, Osman melihat Dundar Bey. Saat itu Dundar Bey pergi dari tenda Balgai. Pemandangan itu membuat Osman muak sampai ke jiwanya. Di sisi lain, saat itu Dundar Bey diangkat menjadi Sanjak Bey untuk melengsarkan posisi Alisar Bey. Mereka saat itu terlihat sangat bersemangat ketika Dundar Bey memberikan pidatonya di depan rakyatnya. Bahkan Dundar Bey yang berkhianat saat itu mendirikan bendera Mongol, dan Osman telah berbaur bersama dengan prajurit Mongol lainnya. Tujuannya untuk mencuri kitab Genghis Khan dan juga belati milik Genghis Khan. Osman pun saat itu sangat berhati-hati ketika dirinya akan melakukan semua rencananya. Para pasukan Osman sudah menyiapkan rencana ini secara matang-matang, sehingga Osman sangat berhati-hati ketika dirinya akan mencuri kitab Genghis Khan dan juga belati Genghis Khan tersebut. Dengan sangat hati-hati saat itu Osman berhasil masuk ke dalam tenda milik Balgai. Osman melihat peti yang berisikan belati dan juga hukum Genghis Khan. Di saat itu Osman pun mulai mengambil barang-barang yang saat itu dia niatkan untuk mengambilnya dari Balgai. Kotak berisikan belati dan juga hukum Genghis Khan akhirnya dibawa keluar. Saat itu Balgai sedang bersiap-siap untuk membuka kotak yang berisi belati dan juga hukum Genghis Khan tersebut. Namun ketika dibuka, ternyata kotak tersebut kosong. Betapa murkanya Balgai saat itu. Terlebih lagi di saat itu, rekan-rekannya yang lain malah menertawakan dirinya. Balgai pun saat itu merasa sangat sakit jiwa.
Dirinya merasa sangat frustasi sebab apa yang dia harapkan saat itu hilang di depan matanya. Balgai pun di saat itu terlihat sangat marah. Dia terlihat sangat tidak waras. Di saat itu pula rupanya dirinya berpikir bahwa hanya Osmanlah orang yang berani melakukan hal itu. Sementara itu Osman dan juga pasukannya yang lain kembali dari kampnya milik Balgai. Osman saat itu menemui Syekh Edebali. Syekh Edebali dan juga Osman melakukan pertemuan. Sehingga Osman saat itu mengatakan kepada Syekh Edebali bahwa dirinya akan selalu bersiap siaga untuk melawan bangsa Mongol. Syekh Edebali saat itu menasihati Osman agar Osman senantiasa berhati-hati ketika dirinya melawan bangsa Mongol. Osman saat itu melakukan perjalanan yang sangat jauh, sehingga dirinya saat itu beristirahat di sebuah tempat. Osman berniat untuk membuka peti dan yang berisikan belati dan juga hukum Jenghis Khan. Osman pun saat itu mulai beristirahat. Namun ada rasa kekecewaan di dalam dirinya karena setelah dibuka, kotak yang dibawa Osman ternyata kosong. Betapa terkejutnya Osman saat itu. Berulang kali dia menatap dalam-dalam kotak tersebut, namun ternyata kotak tersebut sudah tidak berisi. Di saat itu pula Osman berpikir bahwa ada seorang pengkhianat di dalam pasukannya, yaitu Batur Bey. Jelas saja Osman sangat marah. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya dan menyebut bahwa Batur Bey adalah seorang pengkhianat. Osman sangat marah kala itu. Dia sangat mendendam kepada Batur Bey. Dirinya akan membalas segala perbuatan Batur dan juga ayahnya Dundar. Sementara itu, di kediaman Dundar Bey, Batur Bey tiba dan memberikan Jenghis Khan kepada Dundar Bey. Belati dan juga hukum Jenghis Khan tersebut diberikan oleh Batur kepada ayahnya sebagai penghormatan bahwa dirinya bisa melakukan hal itu. Dundar Bey sangat mengapresiasi kinerja anaknya yang saat itu berhasil untuk merebut kembali belati milik Jenghis Khan dan juga kitab milik Jenghis Khan dari Osman. Dundar Bey merasa sangat senang ketika Batur Bey berhasil melakukan hal itu. Sementara itu, Osman yang kehilangan belati dan juga kitab Jenghis Khan merasa sangat marah kepada Batur Bey. Dirinya memberitahukan seluruh alfnya bahwa Batur Bey telah berkhianat di antara mereka. Jelas saja pasukan Osman pun ikut tersulut amarahnya. Mereka pun berencana untuk membuat Batur Bey saat itu merasakan akibat yang telah dia perbuat. Di sisi lain, Bala Hatun bertemu dengan Selcan Hatun. Mereka saat itu berbicara di sebuah hutan dan hanya berdua. Namun sayangnya pertemuan antara Selcan Hatun dan juga Bala Hatun saat itu diintip atau diawasi oleh bangsa Mongol, yang mana saat itu Bala Hatun diserang oleh bangsa Mongol. Namun tanpa sengaja saat itu Bala Hatun tertusuk oleh sebuah pedang oleh anak buah bangsa Mongol. Dan tusukan itu mengenai pada rahim Bala Hatun, sehingga Bala Hatun saat itu tidak sadarkan diri. Di sisi lain saat itu Osman yang sangat marah berniat pergi ke desa Kayi untuk menemui Dundar dan juga Batur Bey. Osman merasa sangat marah kepada Batur Bey. Terlebih lagi saat itu ketika Osman tiba, bendera bangsa Mongol berkibar di desa Kayi. Osman yang sangat marah saat itu langsung mematahkan tiang bendera milik bangsa Mongol. Bahkan kuda milik Osman saat itu menginjak-injak bendera bangsa Mongol di hadapan Batur Bey. Di hadapan seluruh desa Kayi dan juga orang-orang di sana, kehadiran Osman memang sangat dihormati. Osman memang dianggap orang yang sangat baik di antara mereka. Namun sayangnya pengkhianatan Dundar dan juga Batur Bey saat itu sangatlah membuat Osman kecewa. Osman yang kini mengetahui bahwa Batur Bey telah mengkhianati dirinya saat itu bermaksud untuk membuat Batur Bey merasakan akibatnya.
Namun sayangnya kelicikan Dundar Bey dan juga Batur Bey saat itu memerintahkan anak buahnya untuk memanah Osman. Sehingga dada sebelah kiri Osman terkena panahan anak buah Dundar Bey. Sel Chan Hatun yang menyaksikan hal itu sangatlah histeris. Dia tidak terima jika Osman diperlakukan seperti itu. Osman berniat untuk menyerbu Batur Bey, namun sayangnya panah kedua menancap di kaki Osman, sehingga Osman saat itu tidak bisa terbangun. Dan episode kali ini pun berakhir sampai di sini. Baiklah sahabat, terima kasih ya telah menyaksikan serial drama Turki Kurulus Osman di channel ini. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Dan SNDJC pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you soon and bye-bye.